Bapa di surga, firman-Mu sungguh luar biasa, Tuhan. Meskipun kejadiannya ribuan tahun yang lalu, tapi hari ini masih saja ada yang baru ketika kita membacanya. Dan selalu relevan dengan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, kami percaya Engkau berkati program ini, sehingga banyak jiwa dipanggil, banyak orang-orang yang menjadi mengerti akan firman-Mu, dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ke-48, Nubuat Yakub bagi anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu mengikuti sesi-sesi yang terdahulu, maka Bapak Ibu akan sampai pada kisah di mana Yusuf menerima saudara-saudaranya dan ayahnya akhirnya bergabung di Mesir beserta seluruh keturunannya. Pindah dari Kanaan ke Mesir. Ya. Di Mesir di mana tepatnya lokasinya? Di tanah Goshen. Jadi Kejadian 47 ayat 6. Firaun berkata, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Ini Firaun yang baik nih, Bapak Ibu, yang di zamannya Yusuf. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Nah ini dia, tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku, dipekerjakan. Ya, ini rupanya Firaun di zaman Yusuf ini sahabat dengan Yusuf. Di ayat 11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Di tempat yang terbaik di negeri itu. Di tanah Rameses. Seperti yang diperintahkan Firaun. Dari dua ayat ini, kita kalau yang mengerti hermeneutik, ya, kita akan tahu bahwa kota Rameses ini pasti ada di tanah Goshen. Karena tidak mungkin Alkitab itu isinya bertentangan di dalamnya. Tidak mungkin, karena Alkitab pasti benar. Nah, jadi Bapak Ibu kalau suatu hari ada yang menyerang dengan kata-kata di Alkitab banyak kontradiksi. Contohnya ini, Goshen sama Rameses yang benar. Kok lain-lain? Gitu. Nah, kita mesti bisa menjawabnya. Bahwa kota Rameses itu ada di tanah Goshen. Gitu artinya, ya nggak ada kontradiksi di Alkitab. Yang ada adalah pembacanya belum mengerti. Kalau mengerti, oh begitu rupanya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi di pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di Kejadian 47 ayat 26. Ya, sudah 47 pasal, Bapak Ibu. Nah, sekarang lanjutannya ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir. Kalau kita mendengar kata Israel di sini maksudnya adalah Yakub. Maka diamlah Yakub di tanah Mesir, di tanah Goshen. Dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ini petanya. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada Kanaan, lalu kota Hebron, kota Beersheba. Kalau Bapak Ibu ikut sesi-sesi sebelumnya tentu sudah familiar dengan sangat mengenal kata-kata ini, Beersheba. Nah, dari Beersheba, Yakub dan seluruh keturunannya menuju tanah Goshen, tepatnya di kota Rameses. Disitulah Israel berketurunan dan bertambah sangat banyak. Menjadi bangsa yang besar di sana jumlahnya. Jadi bukan di Kanaan besarnya, besarnya justru di Mesir. Ya, nanti Bapak Ibu tentu ingat ada nubuatan yang berkata dari Mesir kupanggil anakku.
Nah, itu nanti setelah besar di Mesir, nanti dipanggil pulang seluruh bangsa ini di Kanaan, kembali ke Kanaan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu ikut terus, karena nanti menjadi mengerti dengan detail Alkitab. Ya, oke, kita lanjutkan. Catatan, di tanah Goshen inilah bangsa Israel menjadi banyak dan tinggal di sana. Bahkan nanti ketika kita membahas kitab Keluaran, kita akan melihat bahwa jumlah bangsa Israel di sana lebih banyak dari orang Mesir. Sehingga mengkhawatirkan Fir'aun yang di zaman itu Fir'aun yang jahat itu nanti. Ya. Fir'aun itulah yang nanti dikeraskan hatinya oleh Tuhan, dihukum karena memang sudah keras. Karena sangat jahat terhadap bangsa Israel. Ya, oke. Nah, ketika tulah Tuhan menimpa seluruh Mesir, nanti di kitab Keluaran itu, tanah Goshen inilah yang dikecualikan Tuhan. Di mana bangsa Israel semuanya tinggal di sana. Jadi rupanya ada rencana Tuhan bahwa bangsa Israel akan tinggal di tanah Goshen, nggak di mana-mana. Supaya nanti di masa depan, ketika terjadi tulah, bangsa Israel dikecualikan, tidak berpencar kemana-mana, tapi tanah Goshen tidak kena tulah. Gitu ya. Semuanya jadi jelas nantinya. Di Keluaran 8 ayat 22 dan 9 ayat 26 nanti itu pelajarannya di kitab berikutnya ya. Kota Rameses atau disebut juga Raamses itu adalah kota perbekalan dan juga kota Pitom di zaman Mesir kuno, di mana pengawas-pengawas kerja Rodi itu menindas bangsa Israel untuk membangun kota-kota itu. Enggak apa-apa, kita baca kitab Keluaran sebentar ya. Keluaran 1 ayat 11. Keluaran pasal 1 ayat 11. Saya bacakan ya. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi, kerja Rodi maksudnya, ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Raamses ini sama dengan Rameses. Ya. Jadi yang membangun kota perbekalan Raamses dan Pitom itu adalah Israel yang menjadi budak, dikerja paksakan, kerja Rodi di Mesir. Ya. Itu setelah Fir'aun yang baik di zamannya Yusuf mati dan Yusuf pun mati. Fir'aun digantikan Fir'aun yang jahat, itu nanti ceritanya ya. Nah, ketika bangsa Israel kelak suatu hari keluar dari Mesir dalam peristiwa Exodus, mereka berangkat dari kota Rameses ini atau Raamses ini. Semua berangkat dari sana, kota perbekalan. Mereka membawa bekal keluar dari Mesir menuju Kanaan karena perintah Tuhan. Ya. Nah, itu ada di Keluaran 12 ayat 37 dan Bilangan 33 ayat 3 dan 5. Ya, nanti bisa dibaca. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat 28 sampai 31, pesan Yakub kepada Yusuf. Di Alkitab dicatat, dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Rupanya Yakub pindah ke Mesir hidup 17 tahun, setelah itu baru mati. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Yakub umurnya masih panjang juga ya, 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, Yakub akan mati, dipanggilnya Yusuf. Kira-kira dalam bahasa sederhana gini, kalau kamu mengasihi aku ya Yusuf, nanti kamu harus bersumpah sekarang bahwa kamu tidak akan menguburkan aku di tanah Mesir. Tapi aku mau mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangku, Abraham dan Ishak.
Ya, sebab itu angkutlah aku dari Mesir nanti kalau mati, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Kalau Bapak Ibu masih ingat, itu adanya di Gua Makpela, ya. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu, Yusuf. Yusuf anak yang baik. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ini ketika Yakub sudah lemah, ya Bapak Ibu. Ya, berpesan kepada Yusuf. Ya. Kemudian kisah berikutnya, Yakub sakit ceritanya. Ketika Yusuf mendengar Yakub sakit, ia menjenguk ayahnya itu dengan membawa kedua anaknya, supaya Yakub melihat kedua cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Ya. Ketika Yakub mendengar Yusuf datang, Yakub mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat duduk di tempat tidurnya. Ini menggambarkan bahwa Yakub sudah sangat lemah, sehingga duduk saja harus mengerahkan segala kekuatannya. Ya. Yakub berkata kepada Yusuf bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepada Yakub dulu, yaitu di Luz, di tanah Kanaan, dan berfirman, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa, bangsa yang besar. Janji itu adalah janji Allah kepada Abraham dan Ishak, dan juga Yakub dalam hal ini. Itulah sebabnya Allah disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Nah, janji ini diulang-ulang kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Nah, Yakub bercerita tentang dulu Rahel dikuburkan dalam perjalanan dari Kanaan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Rahel, ya, Rahel mamanya Yakub, Rahel istrinya Yakub itu dikubur di Bethlehem. Ya, oke. Lalu Yakub di ayat pasal 49 ayatnya yang pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, semua anaknya ngumpul, supaya kuberitahuan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Rupanya Yakub bernubuat untuk anak-anaknya. Nah, anak Yakub ada 12, ingat ya, yang nantinya menjadi ke-12 suku Israel. Ruben adalah anak sulung, adiknya Simeon, kemudian Lewi, kemudian Yehuda, dan seterusnya. Isakar, Zebulon, ada yang perempuan namanya Dina, Yosef atau Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Asher. Yusuf menurunkan kedua suku berikutnya, Efraim dan Manasye. Ya, disinilah ingat Bapak Ibu, kita sedang belajar kitab Kejadian. Fokusnya adalah garis silsilah Mesias. Jadi kalau kita belajar silsilah itu maksudnya adalah garis keturunan silsilah Sang Mesias, ya. Itu fokusnya di sana, keselamatan bagi banyak jiwa. Karena semua bangsa di dunia akan mendapat berkat melalui keturunanmu. Nah, itu bukan berkat uang, bukan berkat jasmani, seperti yang diklaim oleh teologi kemakmuran. Ya, banyak gereja cerita kekayaan Abraham, kekayaan Ishak, maksudnya uang, matre itu namanya. Padahal kitab Kejadian itu maksudnya semua bangsa akan mendapat berkat menurut keturunan melalui keturunan Abraham.
garis silsilahnya Mesias itu maksudnya. Sampai kepada nanti Mesias. Ya. Oke, berikutnya. Sebenarnya nubuat Israel atau Yakub itu ditulis secara detail di pasal 49 dari ayat 1 sampai ayat 28. Semua anak-anak Yakub mendapatkan nubuatan. Nanti dibaca semua ya. Nah, yang paling penting nubuatannya adalah nubuat bagi Yehuda. Khususnya Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-10. Coba kita baca ya. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini nubuatan untuk Yehuda dan keturunannya. Nah, itu terjemahan baru Alkitab kita yang sekarang. Sedangkan di terjemahan lama, di situ bunyinya demikian, bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda, dan pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya, sehingga datanglah Silo. Maka kepadanyalah segala bangsa akan menurut. Kita lihat terjemahan lain, New King James, the scepter shall not depart from Judah, no lawgiver from between his feet, until Shiloh comes. Nah, ada kata Shiloh. Kalau dalam terjemahan lama ada kata Silo. Ya. And to him shall be the obedience of the people. Di terjemahan NASB juga sama, ada muncul kata Shiloh. Apa itu Shiloh? Sebab di teks Ibrani itu memang ada kata Shiloh. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah Shiloh bacanya. Apa itu Shiloh? Nah, ini yang kita akan pelajari. Sebab kalau kita hanya terjemahan baru saja, tidak muncul kata Shiloh di situ. Jadi kita perlu kembali ke teks asli Alkitab bahasa Ibrani, memang ada kata Shiloh. Nah, apa artinya? Ini dia. Shiloh itu adalah gelar dari Sang Mesias. Ya. Itulah Shiloh, gelar dari Mesias. Nubuat untuk suku Yehuda bahwa keturunannya akan menjadi pemimpin Israel. Hal itu akan terbukti kelak dengan lahirnya Raja Daud, dan akhirnya turun-temurun akan sampai kepada Sang Mesias, yaitu Yesus. Makanya Yesus disebut anak Daud. Anak Daud di situ maksudnya keturunan Daud. Bukan anak langsung dari Daud, bukan, keturunan-keturunan ya. Makanya kalau baca Alkitab harus tahu konteksnya. Jadi nubuat ini sudah digenapi sebelum kehancuran Yehuda dan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Sekitar 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Itu kerajaan Yehuda hancur. Tapi nubuatan ini sudah digenapi. Bahwa Mesias sudah lahir, mati, bahkan naik ke surga. Ya. Tetapi keberadaan suku Yehuda ini tetap ada sampai hari ini. Apa itu? Yahudi. Ya, itu Yehuda. Sementara banyak bangsa-bangsa yang disebut dalam Alkitab sudah tidak ada lagi hari ini. Tapi Yehuda ada terus. Itulah Yahudi, itulah Israel yang hari ini. Itulah yang akan menjadi saksi di akhir zaman. Satunya adalah kita. Ada dua saksi, bukan?
Satunya kita, orang percaya, orang Kristen, yang memiliki kesaksian Yesus. Ya. Jadi Yesuslah Sang Mesias itu, pemegang tongkat kerajaan yang kekal. Ya. Shiloh juga bisa berarti pembawa damai. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Mesias itu adalah Sang Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Coba kita cek ya, Yesaya 9 ayat 6. Kita baca kitab Yesaya, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Kalau di Alkitab elektronik, ayat 6. Kalau di Alkitab yang manual, ayat 5 mungkin ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Shiloh itu artinya bisa pembawa damai. Ini adalah gelar dari Sang Mesias. Rupanya nubuatan terhadap Yehuda, bahwa keturunannya nanti akan melahirkan Mesias, yaitu Yesus. Yaitu Yeshua, Sang Mesias. Yaitu Yeshua Hamashiach. Hamashiach artinya the Messiah. Al-Masih, the Messiah. Sang Juru Selamat. Yang diurapi. Itu artinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Catatan untuk nama Yehuda. Ya. Dari nama Yehuda, kemudian kita kenal ada nama Yudea, tanah Yudea. Itu sebenarnya adalah bentuk Latin, bahasa Latin atau Yunaninya untuk Yehuda. Ya, kan Yehuda bahasa Ibrani. Nah, bentuk Latin dan Yunaninya itu Yudea. Kadang-kadang Yudea juga diartikan mewakili area yang luas seluruh Palestina. Sebagai wilayahnya Herodes Agung. Itu Herodes Agung itu memerintah di tahun 37 sampai 34 sebelum Masehi. Sebelum Kristus lahir ya. Nah, nama Yehuda berarti pujian. Yehuda lahir di Haran. Haran tahu ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Ketika Abraham diperintah keluar oleh Allah, oleh Tuhan, keluar dari Ur Kasdim, kota Ur, dia menuju ke utara, yaitu ke kota Haran. Dan di sanalah Abraham tinggal dalam waktu yang cukup lama. Sehingga dari Haran baru diperintahkan Tuhan lagi untuk keluar dari Haran menuju Kanaan. Nah, perhatikan setiap kisah di kitab Kejadian itu dari situ saja tuh. Nanti ketika Ishak mencari jodoh, dia ketemu Ribka menjemput di kota di Haran. Nah, nanti ketika Yakub mencari juga ke Haran. Jadi di situ-situ aja, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu atau saudara sekalian mesti lihat peta supaya tahu lokasinya di mana. Karena kembali bolak-balik di situ saja. Ya. Oke. Nah, Yehuda adalah anak Yakub dari Lea. Ya. Anak Yakub yang keempat yang melaluinya nanti lahir Sang Mesias. Di kitab Ibrani di Perjanjian Baru disebut. Coba kita lihat Ibrani 7 ayat 14 ya. Ibrani pasal 7. Ayatnya yang ke-14. Ya, saya bacakan ya. Sebab
telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita, kalau kita mengatakan Tuhan kita itu artinya Tuhan Yesus ya, berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda. Itu jelas. Nah, istri dari Yehuda namanya Shua. Itu Kejadian 38 ayat 2. Di sini saya tulis ayatnya semua. Nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang mendengar sambil mencatat ya. Sementara ini didengar dulu, yang penting mengerti dulu. Kan rekamannya juga ada di YouTube ya. Yehuda ini punya kelemahan juga sih. Masih ingat nggak di sesi yang lalu? Ia punya skandal dengan menantunya sendiri. Ia tidur dengan menantunya, yaitu Tamar, yang menyamar sebagai pelacur. Justru melalui Tamar inilah akan lahir Peres namanya anaknya, yang kemudian meneruskan garis keturunan Mesias. Ya, kok begitu ya Pak? Kok dari skandal itu lahir Peres yang berikutnya nanti malah melahirkan Mesias? Ya memangnya kenapa kalau Tuhan mau begitu? Itulah kedaulatan Tuhan. Jadi, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu di sebelah kiri ini, kita lihat ringkasannya ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yakub kemudian Yehuda. Yehuda punya skandal dengan Tamar. Tamar adalah perempuan Kanaan. Melahirkan Peres dan Zerah. Nah, melalui Peres inilah keturunan Mesias terus berlanjut. Sebentar, warnanya saya rubah dulu ya. Warnanya biru deh. Jadi melalui dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, kemudian Peres, terus Hesron, terus. Nah, nanti terus dilanjutkan ke terus lagi. Ada yang namanya Salmon, itu kawin dengan Rahab. Rahab juga perempuan yang nggak benar image-nya ya. Tapi dipakai untuk melahirkan Boas. Boas nanti menikah dengan Ruth, punya anak Obed. Ya, Ruth juga perempuan Moab, bukan Israel. Dan seterusnya. Sehingga nanti akhirnya sampai ke Raja Daud, lalu Salomo. Yang kita tahu berikutnya itu akan melahirkan Mesias. Begitu ya. Di sesi yang lalu saya sudah jelaskan ada 4 perempuan dalam garis silsilah Mesias yang disebut-sebut. Dari sini kita mendapatkan hikmat bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan bangsa atau suku bangsa. Merasa Israel lebih suci. Tidak. Semua bangsa sama di mata Tuhan. Cuma Israel dipakai untuk melahirkan Sang Mesias. Itu keistimewaannya. Dan dipakai sebagai saksi di akhir zaman nanti. Kalau mau tahu Allah yang benar, Allahnya Israel. Kalau mau Tuhan yang benar, tanya orang Kristen. Yang punya kesaksian Yesus. Begitu maksudnya ya. Nah, ini lengkap. Nanti ini akan berlanjut terus sampai kepada Yesus. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini masih sama tadi ya. Jadi silsilah ini kalau orang tidak mengerti untuk apa sih belajar silsilah ini gitu. Rupanya sedang menelusuri garis keturunan Mesias. Nih ya, sampai akhirnya sampai kepada Yeshua. Yeshua itu Yesus dalam bahasa Indonesianya. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini perlu diulang-ulang memang. Bapak Ibu dengar dulu, nanti silakan diulang-ulang ya. Bapak Ibu perlu sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara. Belajar Alkitab sama-sama yuk. Supaya mengerti, jangan baca Alkitab buru-buru, lalu lama-lama
Saya sudah 10 kali tapi tidak mengerti. Nah, kan banyak kasus yang begitu. Mari kita belajar dengan benar. Untuk apa sih belajar perjanjian lama? Rupanya pengenalan akan Allah yang benar. Dan menelusuri garis silsilah Sang Mesias. Sebagai penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Proto Evangelion. Proto Evangelium. Sudah kita bahas di sesi-sesi awal. Bahwa itulah Injil yang pertama, berita baik yang pertama. Ya. Sepanjang kitab Kejadian adalah untuk menelusuri penggenapan dari nubuatan itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan sebelumnya juga. Mengapa Allah memilih Yehuda? Sudah kita bahas ya, kita ulang sedikit nggak apa-apa ya. Yang pertama Ruben sebagai anak sulung. Ia melakukan kesalahan yang fatal, tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, sehingga tidak pantas mendapatkan hak kesulungan. Simeon dan Lewi tangannya berdarah-darah. Simeon dan Lewi membunuh, sehingga mencemarkan nama Yakub. Itu ada di Kejadian 34, ayat 25 dan 30. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, Yehuda memang punya skandal dengan Tamar, menantunya, tetapi ia bertobat. Bapak Ibu bisa baca Kejadian 38 sampai dari 15 sampai 30. Jadi hak kesulungan akhirnya jatuh kepada Yusuf. Yusuflah yang menjadi penguasa. Tapi garis keturunan melalui Yehuda, garis keturunan Mesias maksudnya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, mengapa Allah memilih Yehuda? Mengapa? Ada dua hal yang kita mesti mengerti. Yang pertama, kedaulatan Allah. Allah tentu berdaulat. Siapa yang bisa mendikte Tuhan atau Allah? Ini kedaulatan Allah. Ya. Nah, selain itu apa? Ya alasan-alasan tadi. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Ruben, Simeon, dan Lewi. Kalau hak kesulungan jelas Yusuf. Akhirnya. Ya. Nah, jadi karena alasan-alasan ini, maka Allah memilih Yehuda dengan kedaulatannya. Begitu ya, Bapak Ibu. Berikutnya sebentar. Ya. Berikutnya pasal 49 dari ayat 29 sampai 33. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Yang dimaksud gua Makpela ini, seperti sesi-sesi yang lalu ya. Nah, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham, sesi lalu kita sudah bahas tuh. Dari Efron orang Het itu menjadi kuburan milik turun-temurun gitu ya. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Abraham dan istrinya yaitu Sarah dikubur di Makpela. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka juga istrinya. Nah, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Dikuburkan oleh Yakub Lea. Lea yang menjadi istrinya yang menurunkan garis keturunan Mesias. Dikubur di sana juga. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het, yang beli Abraham, ya. Nah, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat pembaringan dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
demikianlah Yakub akhirnya meninggal di umur yang lanjut kalau dibandingkan dengan orang zaman sekarang. Ya, itulah kisah Yakub. Di sesi mendatang kita akan membahas akhir dari kitab Kejadian dengan kematian Yusuf. Dan nanti di sesi 50-nya, ya sebentar saya matikan dulu share-nya. Ya. Nah, di pasal 49, di sesi 49 nanti, diakhiri dengan kematian Yusuf. Nah, di sesi 50-nya, nanti saya akan bahas rangkuman dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu latar belakangnya seperti apa, ditulis oleh siapa, kemudian tujuannya apa ditulis, cakupan geografisnya dari mana sampai mana, kisah-kisah seluruh kitab Kejadian, dan lain-lain. Pastikan Bapak Ibu mengakhirinya dengan lengkap ya. Nah, setelah itu saya akan berusaha menjadikannya buku 50 sesi kita ini. Tentu saja dengan gambar-gambar yang lebih lengkap. Ya. Doakan agar banyak pendukung dalam hal ini. Ada yang menghubungi saya sebagai ilustratornya. Ya, karena dibutuhkan gambar-gambar yang bagus juga supaya bukunya menjadi bagus dan akan tebal sekali. Nah, oke. Malam ini kita belajar bahwa Yakub bernubuat. Nubuatannya terhadap semua anak-anaknya, 12 anaknya. Anak-anaknya satu-satu diberkatinya sebelum ia menutup mata. Tapi khusus Yehuda, dari situlah keturunan Sang Mesias akan lahir. Meskipun Yehuda pernah ada skandal dengan Tamar. Kita harus selalu mengerti kedaulatan Tuhan itu tak terbatas. Siapapun bisa diampuni dosanya. Ya, kalau kita belajar Perjanjian Lama, ingat harus dipandang dari kacamata Perjanjian Baru. Dalam kacamata Perjanjian Baru itu adalah garis keturunan Mesias sampai kepada Yehuda yang kita baru bahas. Ya, sampai di sini kita semua harus mengerti. Sudah semakin jelas bahwa Tuhan tidak memilih-milih bangsa Israel saja untuk melahirkan Mesias. Tidak. Buktinya ada 4 perempuan yang non-Israel. Perempuan Kanaan dan perempuan Moab. Begitu ya. Oke. Apalagi yang bisa kita tarik malam ini? Oh ya, gelar dari Mesias Shiloh. Jadi seringkali kalau kita baca dari Alkitab yang bahasa Indonesia, seringkali ada yang miss, yang hilang di sana. Dan itu wajar. Semua terjemahan pasti ada yang hilang dalam penerjemahan. Entah suasananya hilang, atau gara-gara penerjemahan jadi ada sedikit yang hilang. Itulah sebabnya saya sarankan Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, jangan satu terjemahan, harus banyak terjemahan. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa mengerti teks Ibraninya untuk Perjanjian Lama dan teks Yunaninya untuk Perjanjian Baru. Ya. Tapi kalau bahasa teks Alkitab asli Ibrani dan Yunani Bapak Ibu tidak familiar, nggak apa-apa, tapi terjemahannya harus yang banyak. Nanti akan muncul juga. Dan kalau mau lebih mudah lagi ya dengarkan saja online Bible Study. Ya, kita sudah masak supaya didengar dengan mudah. Bapak Ibu tinggal mendengar dan mengulang-ulang pendalaman Alkitab ini dan mencatat ayat-ayatnya. Begitu. Ya, amin ya. Saya percaya kitab suci sangat memberkati kita. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi puncaknya ada di Perjanjian Baru.
Karena Mesias lahir di Perjanjian Baru dan mengajar di sana. Dilanjutkan oleh para rasul. Ya, amin. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti biasa atau diskusi boleh. Silakan. Baik, co-host tolong dibantu. Ya, baik diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk membuka video. Yang pertama, Ibu Yuliana, silakan Bu. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparan nubuat Yakub. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama Pak, ketika Yakub hendak memberkati Efraim dan Manasye, waktu itu Yusuf mengatakan kepada ayahnya bahwa jangan menyilangkan tangan begitu ya Pak ya, karena Manasye di kanan, Efraim di kiri, begitu ya. Nah, pertanyaan saya, berarti Yakub itu sudah diberitahu oleh Tuhan sebelumnya ya Pak ya, bahwa Efraim itu sebagai adik akan lebih disulungkan daripada Manasye. Jadi ini seperti terulang. Betul. Pengalaman Ishak memberkati Yakub dan Esau begitu ya Pak ya. Iya benar. Jadi artinya berarti Tuhan sudah menyampaikan terhadap hambanya Yakub begitu ya Pak ya. Jadi Alkitab tidak menulis dengan eksplisit bahwa Allah memberitahukan Yakub, tapi itu ada kemungkinan. Kan itu tidak mungkin tiba-tiba tangannya bersilang, ya kan? Nah, Yusuf melihat hal itu mencoba mengoreksi tangannya Yakub diluruskan supaya tidak silang, supaya tangan kanannya benar gitu ke yang sulung. Nah, rupanya Yakub, enggak, aku maunya begini gitu. Nah, itu memang ada kemungkinan seperti itu, Bu. Ya. Tadi ada slide-nya kok, cuman kelewatan mungkin ke klik ya. Ada slide-nya tadi. Efraim itu dan Manasye. Sebentar, saya cek slide-nya ya. Siapa tahu ada slide-nya. Ya, silakan. Seingat saya buat slide-nya. Nah, ini dia. Ya. Ini slide-nya. Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Ini dia. Jadi di situ ada yang tangan menyilang tadi. Oh, tapi kata-katanya kok nggak ada ya. Harusnya ada. Oke, baik. Terima kasih. Justru Ibu bisa mengingatkan yang tadi ketinggalan ya. Terima kasih, Ibu. Ada satu lagi, Pak. Boleh, silakan. Nah, apakah tradisi Yakub memberkati anak-anaknya sebelum meninggal ini bisa menjadi suatu teladan yang kita contohkan ketika kita sudah di ujung maut begitu, memberkati anak-anak kita, atau kita saat ini datang ke orang tua kita yang hamba Tuhan dan yang bisa mendoakan berkat secara khusus begitu Pak. Sejauh mana teladan Yakub bernubuat bagi anak-anaknya ini bisa kita aplikasikan di akhir hidup begitu Pak kira-kira? Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi karena kita hidup di perjanjian baru di mana Mesias sudah lahir, mati, dan bahkan bangkit dan naik ke surga, maka kita harus fokus ke perjanjian baru. Jadi ketika orang tua sudah di ujung maut, maksud saya sudah mau meninggal, itu memberkati anak-anaknya, itu seringkali tidak terjadi, Bu. Mengapa? Karena meninggalnya bisa karena COVID. Jadi anak-anaknya nggak ada di sampingnya. Meninggalnya bisa karena kecelakaan atau sebab-sebab lain gitu. Jadi itu tidak bisa selalu diimplementasikan. Yang harus dilakukan adalah kita harus mendidik anak kita sejak kecil. Nah, itu lebih berdaya guna, lebih memberkati. Jadi harus dididik sejak kecil. Saya percaya Yakub juga mendidik sejak kecil. Ya. Nah, ya syukur-syukur kalau pas kita terbaring di pembaringan terakhir, anak-anak kita ada di samping kita.
Ya, kita cuma pesan aja, terus harus tekun ya di dalam Tuhan. Nanti kita ketemu lagi. Gitu aja, Bu. Sebab di perjanjian baru intinya adalah baik aku makan, minum, apapun kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibadah kita bukan ritual lagi, tapi seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Itu intinya itu sih. Luar biasa ya Pak ya, Yakub itu betul-betul dia memahami rencana Tuhan. Iya, betul. Anak-anaknya, dan dia bernubuat dengan luar biasa begitu. Iya, Pak, betul. ya. Terima kasih banyak Pak Widnyo. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan. Baik, selanjutnya Bapak Sukiyato, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Bisa di-unmute Bapak Suki. Udah ya? Ya. Sudah, silakan. Ya, salam Pak Widnyo. Shalom. Ya, ini ada yang saya mau tanyakan mengenai nubuat itu sebenarnya inspirasi dari siapa? Oke, baik. Keinginan manusia yang disetujui Allah, atau Allah memiliki keinginan yang melalui manusia? Ya, kalau yang nubuat itu tidak pernah lahir dari pikiran manusia, Pak. Nubuat itu selalu lahir dari pikiran Allah. Itu yang benar. Makanya nubuat harusnya tidak bisa meleset. Jadi kalau hari ini ada praktek nubuat, hamba Tuhan sembarangan bernubuat, nanti kamu dapat jodoh tahun depan, ternyata enggak. Nah, itu bukan nubuat tuh, Pak. Itu N-nya mesti diganti L, lu buat-buat. Itu ya. Nah, tapi bagaimana Allah itu bisa memberikan inspirasinya itu ke manusia itu ya? Oke, bisa Sehingga banyak dia cara. Bisa banyak bernubuat cara, Pak. melalui orang itu. Bisa banyak cara. Di sesi-sesi yang lalu kita sudah bahas bagaimana Allah berfirman melalui mimpi. Melalui mimpi bisa, melalui bertemu langsung bisa. Itu yang kita catat di sesi-sesi yang lalu. Nah, sesi ke depan bisa cara Kalau lain. seandainya nggak bermimpi, Bagaimana? Sorry. kalau seandainya nggak bermimpi itu nggak mungkin ya. Pasti ada suara yang masuk ke manusia dulu, baru manusia bisa menyampaikan. Kan Yakub ditemui Tuhan secara langsung juga. Jadi bisa langsung, bisa lewat mimpi, gitu. Sarananya begitu. Ya, artinya, bisa ada suara saja, bisa. Nah, nanti di perjanjian baru itu aktif dari Allah ya. Ya, betul. Betul. Nah, nanti di perjanjian baru, Pak, suara Tuhan itu bisa diwakili banyak hal. Firman-Nya, kejadian sehari-hari. Kalau kita peka, kita tahu, oh Tuhan menitipkan sesuatu. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita kalau kita benar, peka, maka Roh Kudus kita bisa menangkap maksudnya Roh Kudus. Ya. Ya. Nah, ada lagi nih, Pak. Boleh, satu lagi kalau gitu. Ini berkaitan dengan bangsa Israel. Ya. Ke-12 suku itu ada di Mesir. Ya. Kan di situ ada bencana. Ya. Tapi Allah mengecualikan daerah Gosen itu. Iya, betul. Tentu di sini kan kedaulatan Allah yang melakukan daerah sini tidak terjadi bencana, sini terjadi bencana. Betul. Berarti Allah yang melakukan ya, Pak ya? Betul. Nah, kalau saya tarik ke belakang, ke pembahasan sebelumnya, mengenai kesuksesan Yusuf, Pak. Ya. Yusuf itu kan menjadi orang nomor 1 di Mesir karena berkat campur tangan Allah. Nomor 2, Pak. Nomor 2, anggap nomor 2. Nah, perjalanan menuju kesuksesan itu kan ada andil kejahatan dari saudara-saudaranya, Pak. Betul. Nah, di sini apakah Tuhan itu menggunakan perbuatan jahat itu sehingga membuat si Yusuf sukses, atau memang Allah sudah men-setting sebelumnya bahwa Yusuf akan sukses seperti jadi nomor 2 di Mesir itu? Ya, kalau yang saya pahami ya, Pak. Kalau yang saya pahami, Allah tidak pernah men-setting seseorang menjadi jahat. Jadi kakak-kakak Yusuf itu tidak mungkin jahatnya karena disetting oleh Allah. Memang dia jahat dalam hal itu. Nah, tapi Allah bisa menggunakan apapun kejadiannya menjadi baik akhirnya. Itu pun Yusuf harus
meresponi kesempatan itu. Kalau Yusuf marah, nggak jadi, Pak. Nah, Nah, jadi atau rupanya, kesuksesannya ya silakan. atau kesuksesan si Yusuf ini karena memang si Yusuf punya karakter yang baik gitu, Pak. Betul, Karakter yang bagus dengan Allah, sehingga karena dia selalu bersikap itu walaupun dalam penderitaan atau bagaimanapun, akhirnya bisa sukses. betul. Jadi Yusuf Nah, kerja kesuksesannya keras si juga, bisa dipercaya, itu ya, integritasnya tinggi, Pak. Kemampuannya hebat. ya betul, Mengapa betul. bisa gitu? Nggak otomatis dong. Dia belajar dari kecil, Nah, firman Tuhan dan sebagainya dari ayahnya, sehingga karakternya jadi bagus. ya. Nah, kesuksesan si Yusuf ini kan hanya masalah duniawi, Pak ya, masalah jabatan tinggi gitu ya. Betul. Apakah bisa dilakukan juga oleh orang di luar yang percaya Tuhan, Pak? Oh ya bisa, Pak. Zaman sekarang yang kaya raya bukan orang percaya. Oh. Nah, itu perbedaannya apa, Pak? Kalau seandainya Bedanya ya, Pak, keselamatan yang sesungguhnya itu bukan kekayaan duniawi. Keselamatan yang sebenarnya itu, kalau kita sampai ke perjanjian baru, maka kita tahu keselamatan itu keselamatan jiwa. Sudah bukan tujuannya bukan negeri yang penuh madu dan susunya, bukan Kanaan tujuannya kita itu. Itu kan Kanaan di bumi. Makanya di perjanjian baru ada istilah Kanaan surgawi. Jadi kita itu tujuannya Kanaan surgawi. Di bumi bisa dianiaya dan sebagainya, bisa, tapi Kanaan surgawi sampai. Gitu. Akhirnya keselamatan itu. Jadi bukan kesuksesan di bumi. Gitu. Ya. Oke. Saya rasa cukup dulu ya. Ya. Tuhan berkati, Pak. Biar yang lain lagi. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Baik, Berikutnya. selanjutnya Ibu Nike. Silakan, Bu. Bu Nike, silakan. Ya. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Saya mau nanya mengenai yang 12 suku Israel. Ya. Kan 12 itu kan diambil dari anak-anak Yakub semua yang cowok-cowok ya Pak, yang cewek Betul. enggak tahu. Betul. Nah, tapi pada di bilangan ya kalau nggak salah itu pada akhirnya cucunya Yakub, Efraim sama Manasye itu Ya. yang masuk ke dalam 12 suku dan Yusufnya hilang. Ya, Dan betul. siapa Lewi itu kan dikhususkan untuk tugas keimamatan. Betul. Jadi nanti kan sampai ke kitab Wahyu yang ada 144.000 kan ditarik dari 12 suku Israel itu. Ya, benar. Apakah itu yang termasuk versi yang bersama cucu-cucunya atau 12 suku yang dari asli dari anaknya Yakub? Dan Oke. landasan Mengerti. apa ya Pak? Landasan apa yang Tuhan kok milihnya dua cucunya itu dari Yusuf? Kenapa? Apa spesialnya gitu? Kan sedangkan cucunya Yakub kan banyak ya. Ya. Nggak cuma dari Yusuf gitu. Ya, Jadi betul. landasan kedaulatan apa yang Tuhan ambil di situ? Oke. Saya begini. 12 suku Israel itu artinya jelas anak-anak Yakub, ada 12. Tapi dengan berjalannya waktu, rupanya yang disebut Yusuf digantikan oleh anak-anaknya, Efraim dan Manasye. Jadi, tapi tetap disebut ke-12 suku Israel gitu. Sebutannya tetap, tapi kita tahu ternyata Yusuf akhirnya menjadi 2, Manasye dan Efraim gitu. Nah, nggak ada masalah, itu hanya sebutan ya. Tapi kita tahu asalnya Yusuf gitu. Ya. Nah, yang di kitab Wahyu 144 orang itu, orang kudus itu harus ditafsirkan menurut perjanjian baru, nggak boleh perjanjian lama. Karena konteksnya sudah langit baru, bumi baru. Gitu. Yang disebut Israel bukan keturunan Abraham secara fisik. Yang disebut Israel adalah yang melakukan kehendak Bapa. Nanti Yesus yang ngajar gitu, Bu. Itu Tuhan Yesus nanti yang ngajar. Kan orang Yahudi Abraham ngeyel sama dia kan. Siapa anak Abraham gitu kan. Lalu nanti Tuhan Yesus yang ngajar. Anak Abraham adalah yang melakukan. Bukan yang secara genetik gitu.
Yang disebut Israel rohani itu ya, Pak? Ya, itu ya. Anak Abraham kalau di Alkitab itu. Iya. Nah, gitu ya. Itu, Pak. Nah, Iya, terima kasih. apa lagi ya tadi ya, Bu? Cukup ya itu ya. Ya, udah. Oke. Jadi Lewi 12 suku itu Lewi masih termasuk biarpun jumlahnya 13 ya, Pak ya. Ya, 12 termasuk. itu pakai Termasuk. sebutan aja. Ya, Oke. termasuk. Ya. Iya. Oke. Makasih, Pak. Ya, God bless. berkati. Baik, selanjutnya kepada Ibu Tami, silakan Bu. Bu Tami, bukan Bu Tami nih, pasti Bapak ini. Iya. Nama HP-nya saja. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Pak Wisnu. Salam. Ya. Ini saya mau tanya, ini kan garis keturunan Mesias atau silsilah Tuhan Yesus menurut adat Yahudi ya, dari pihak Yusuf. Itu Dari Yehuda, Pak. Yehuda. Allah yang secara supranatural, waktu itu kan kondisi Maria kan sedang mengandung, belum melakukan hubungan kan dengan Ya. Yusuf itu. Benar. Apakah dengan secara supranatural Allah menaruh selnya ke sel Yusuf ke Maria ya gitu, sehingga ini kan kalau logikanya kan harus ada sel pria dan telurnya dari wanita gitu ketemu di rahim gitu. Oke, baik. Pertanyaannya itu ya, Pak ya. Terus Ya. yang kedua, Satu-satu dulu, Pak. Nanti saya lupa. kriteria kita biar bisa punya ini bisa memiliki penglihatan seperti Yusuf dan Yakub, walaupun nggak perlu banget gitu, tapi Oke. ada nggak sih kriteria khusus? Ya, oke, baik. Terima kasih, itu aja Pak. Yang pertama tadi apa ya? Saya jadi lupa nih. Yang pertama ini garis keturunan Mesias atau silsilah Tuhan Yesus dari ayahnya Yusuf itu kan secara adat Yahudi, dari ayah Tuhan Yesus yaitu Yusuf. Apakah Allah secara supranatural mengambil sel dari Yusuf gitu? Oh ya, oke, Taruh ngerti. ke rahimnya Mengerti. Maria, sehingga Mengerti. Tuhan Yesus. Ya, mengerti. Gini, Pak. Sebenarnya untuk menjadi manusia itu tidak Apa ada hal diperlukan. yang lainnya gitu sehingga bisa ada secara logika kan harus ada sel laki dan telur wanita gitu sehingga ada bayi gitu. Ya, mengerti. Jadi begini, Pak. Jadi begini. Sebenarnya supaya jadi manusia tidak diperlukan pertemuan sperma dan ovum, tidak diperlukan. Buktinya apa? Adam tidak hasil pertemuan kan? Hawa juga bukan. Tidak. Artinya kita mencatat bahwa Roh Kudus menaungi rahim Maria. Jadi tidak diperlukan sel dari Yusuf, enggak. Tidak perlu apa-apa. Bisa jadi di rahim Maria karena Roh Kudus yang membuatnya demikian. Ya, kalau itu disebut supranatural ya boleh saja, enggak apa-apa. Sama saja dengan penciptaan alam semesta ini supranatural enggak? Supranatural. Luar biasa. Jadi sebenarnya begini, kalau alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, Adam dari tidak ada menjadi ada. Lah kalau cuma rahim Maria diberi bayi ya itu mudah. Cuma ini masalahnya adalah Roh Tuhan Yesus turun dari surga. Jadi yang bisa melakukannya hanya Roh Kudus, tidak bisa yang lain. Jadi begitu, Pak. Ya. Oke, yang kedua apa, Pak, tadi? Yang kedua, apa kriteria kita sih biar bisa jadi seperti Yusuf atau Yakub punya Oke, mengerti. yang bisa punya penglihatan. Mengerti, Pak. Jadi begini, kalau kita belajar firman, lalu kita hidup di dalamnya, hidup benar, dan kita bergaul erat dengan Tuhan, maka kepekaan kita akan naik. Peka. Ada kejadian apa, kita tahu ada pesan Tuhan. Tidur pun bisa diberi pesan Tuhan, mimpi dan sebagainya. Saya sering sekali kalau sedang memikirkan sesuatu gitu, bisa diberi mimpi, Pak. Pesan Tuhan bisa lewat mimpi juga, bisa. Bisa lewat kejadian-kejadian gitu, bisa. Jadi kuncinya bukan pada Tuhan. Tuhan selalu mau berkomunikasi. Kuncinya pada kita, apakah kita peka kehendak Tuhan. Makanya belajar Alkitab itu nomor 1, penting. Supaya kita punya pengertian yang benar.
Tapi tidak cukup jadi pengetahuan, harus dilakukan. Supaya kita memiliki kepekaan yang hidup benar gitu. Nah, jadi kalau hari ini ada yang beredar lagu-lagu yang liriknya itu bahwa Alkitab menjadi penghalang orang mencari Tuhan, itu lagu sesat, Pak. Iya, jelas. Ada itu, Pak. Nggak usah didengarkan. Itu pasti sesat itu. Alkitab kok dikatakan penghalang. Justru Alkitab itu menyelamatkan. Alkitab berkata begini, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lah kok buat lagu seperti itu? Waduh, mengerikan dunia ini. Begitu ya, Pak? Baik, Pak Wigno. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, next. Selanjutnya Bapak Erik Lim, silakan Pak. Pak Erik. Bisa di-unmute Pak Erik? Ya. Iya, Ya, sudah. Silakan Pak Erik. halo Pak Wigno, udah lama nggak? Ya, sudah lama nggak ketemu ya. Ketemunya virtual aja. Ya. Pak, aku nanya singkat aja ya. Kalau Ya. tadi yang sebenarnya hak kesulungan itu dari anak sulung, terus karena kecemarannya turun akhirnya ke Yusuf. Lalu implikasi dalam kehidupan Yusuf, hak kesulungan ini kemana Pak? Karena Oke. kan garis keturunan Mesias tidak di dalam hak kesulungan itu. Ya. Jadi di dalam kehidupan itu implikasinya apa? Ya. Jadi dalam konteks ini, hak kesulungan di Perjanjian Lama itu, Pak, itu konteksnya cuma ada dua, Pak. Yang pertama soal tanah. Jadi kalau memiliki hak kesulungan, dapat tanah 2 bagian. Double dapatnya dibanding saudara-saudaranya. Yang kedua, soal kekuasaan. Kalau seorang ayahnya raja, dia menggantikan ayahnya. Nah, dalam hal ini Yusuf yang dapat kekuasaan, berkat kekuasaan di bumi. Nah, itu hak kesulungan. Sedangkan keselamatan lain lagi. Oke. Yang dikatakan oleh Alkitab, olehmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat, nah itu berkat keselamatan. Bukan berkat susu dan madu, itu bukan. Makanya sekarang banyak teologi yang salah. Klaim janjinya, kekayaan Abraham, nggak ngerti mereka. Nggak penting banget itu, mah. Oke, jadi pada saat Yakub meninggal, warisannya Yusuf dapat 2 kali lipat ya. Ya, Kemudian betul. kekuasaannya pada saat masanya Yusuf dia berkuasa atau turunin lagi ke Manasye sama Efraim. Nanti kita akan melihat di kitab Keluaran, begitu Yusuf mati, seluruh bangsa Israel ditindas di Mesir, Pak. Oh, jadi berakhir di sana kali. Berakhir di sana, tapi nanti muncul lagi kerajaan-kerajaan. Tapi yang lebih hebat lagi adalah garis keturunan Mesias, Pak. Nah, makanya kita mesti fokusnya ke sana. Itu inti. Inti dari semua kitab suci ini itu. Gitu, ya. Oke. Makasih, Pak. Tuhan berkati. Next. Selanjutnya Bapak Bayu, silakan Pak. Baik, Pak Bayu, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ada pertanyaan yang sedikit menggelitik saya dari lama sih. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Ya, silakan. Yang pertama, kebetulan tadi udah dibahas yang di kejadian pasal 49 ayat 10. Tadi kan ada Pak Wigno jelasin perbedaan antara terjemahan lama dan terjemahan baru ya, Pak ya? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini kan dari terjemahan lama ke terjemahan baru ini kan mengalami revisi. Ya. Terus saya dengar juga baru-baru kemarin ini dari rekan juga sih, entah benar atau enggak, akan dirilis kembali Alkitab yang baru katanya. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau ada revisi berarti kan ada pembaruan mengenai isi ataupun makna dari kata yang asli gitu ya, dari teks yang asli. Nah, kalau terjadi perubahan kan berarti kan paradigma kita ke depan itu akan menjadi semakin ini benar yang mana gitu, akan semakin bingung. Terus apakah dikhawatirkan apakah nanti yang akan dirilis ini akan menjadi sumber kebenaran yang baru atau justru malah menjadi pergumulan kita, menyesatkan kita gitu Pak, yang saya khawatirkan. Mengerti. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua,
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Pak. Perjanjian Lama ini sifatnya kan nubuatan isinya. Kemudian Perjanjian Baru ini kan pengenapan. Ya. Kalau dari Perjanjian Lama ini ada nubuatan, kemudian realisasi dari Perjanjian Lama ini adalah pengenapan, berarti ada benang merah. Betul. Kalau nubuatan ini, tadi yang Pak Wiknyo katakan itu adalah hampir bisa dibilang 100% pasti terjadi ya? Nubuatan. Ada nubuatan yang bisa berubah, Pak. Nah, kalau yang saya jadi pertanyaan itu, perbedaannya nubuatan dengan ramalan, Pak. Oh, Kalau oke, nubuatan ngerti. ini kan artinya kan bisa dibilang nubuatan apabila sudah terrealisasi gitu ya, sudah terjadi, Ya. sudah tergenapi. Ya. Kalau misalnya ada ucapan dari para tokoh nabi ataupun mungkin beberapa aktor di Alkitab itu sendiri ataupun mungkin di luar Alkitab ya, ada seseorang yang mungkin berbicara sesuatu yang belum tergenapi gitu. Apakah itu bisa disebut sebagai nubuatan? Oke, mengerti. Yang terakhir, Pak. Boleh. Di Perjanjian Baru saya banyak baca Tuhan itu bernubuat gitu ya, mengenai akhir zaman ya. Oke. Nah, ini apakah bisa disebut sebagai nubuatan atau sebagai firman? Demikian, Pak, pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama adalah terjemahan. Kita harus mengerti dalam usaha menerjemahkan itu bisa perlu direvisi. Kenapa? Bukan karena artinya salah, bukan. Karena misalnya ada ejaan yang disempurnakan. Nah, misalnya ada kosakata yang ada yang baru lebih tepat, bisa. Jadi kalau kita baca terjemahan apapun, kalau kita tarik konteksnya akan selalu benar. Tapi kata-kata atau kalimat yang dipakai berbeda-beda. Contohnya gini, kalau kita pakai terjemahan bahasa Inggris, itu juga banyak variasinya. Tapi kalau kita perhatikan, semua artinya sama. Nah, jadi nggak mungkin terjemahan salah. Yang ada adalah menerjemahkan itu bisa ada suasana yang kurang lengkap. Makanya harus kembali ke teks asli Alkitab. Kalau teks aslinya kan nggak pernah direvisi, siapa berani merevisi? Nah, jadi terjemahan bisa macam-macam, bahasa apapun boleh. Nah, contohnya lagi, LAI itu sulit loh nerjemahin. Bukan karena tidak ahli, bukan, karena harus memilih kata yang bisa diterima oleh seluruh kalangan. Nah, itu masalah. Contohnya gini, kebangkitan. Kebangkitan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin misalnya, diterjemahkan hidup lagi gitu. Nanti orang Chinese mikirnya gini, oh reinkarnasi hidup lagi gitu. Nah, kan jadi salah. Jadi terjemahan itu bahaya. Nah, makanya mesti dipilih kata-kata yang tepat gitu. Tapi jangan khawatir, nggak ada yang salah. Cuma perlu penjelasan. Kalau di Alkitab yang versi studi, Alkitab buat studi, itu di bawahnya ada catatan-catatan kecil gitu. Nah, untuk menjelaskan. Nah, untuk itulah online Bible Study ini diadakan juga supaya lebih jelas. Ya, jadi nggak apa-apa, baca aja berbagai terjemahan, nanti nggak ada yang salah kok. Gitu, ya. Jadi revisi juga Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak ada yang salah juga. Oke, kalau kita tarik benang merahnya, maka benang merahnya itu nggak berubah dengan berubahnya terjemahan. Tetap. Intinya itu akan tetap sama. Ya. Nah, apa bedanya nubuatan dan ramalan? Sebenarnya yang namanya nubuatan itu kan ramalan. Sesuatu yang belum terjadi disampaikan, kan gitu kan? Cuma kalau kita pakai kata nubuatan atau profesi, itu bagi orang percaya itu nubuatan yang asalnya dari Tuhan. Nah, kata-kata profesi juga bisa dipakai untuk orang non percaya gitu. Tapi kalau bagi orang percaya, profesi itu dari Tuhan. Mengapa? Karena kalau zaman Perjanjian Lama, seorang nabi bernubuat tidak terjadi. Dibunuh, Pak, dihukum mati. Itu artinya nabi palsu. Nah, kok zaman sekarang banyak sekali tukang ramal. Dalam setiap suku bangsa selalu ada tuh tukang ramal. Yang paranormal lah, yang dukun lah, yang apa. Nggak terjadi pun orang tetap mau dengerin. Wah, aneh banget. Nggak terjadi loh padahal.
Didengerin. Bahkan pendeta sering bernubuat, Pak. Pernah ada itu pendeta yang sekarang masih banyak ya pendengarnya. Saya juga heran. Tuhan Yesus akan datang, saudara, tahun berapa, bulan apa. Waktu itu belum terjadi. Saya bilang, bohong ini. Benar nggak terjadi. Direvisi nubuatan. Nubuatan nggak ada revisi. Direvisi sama dia. Oh, sebulan lagi ternyata. Setelah sebulan lagi nggak terjadi, alasan dia. Oh, saya bertemu dengan Bapak di surga. Minta penundaan. Bohongnya kebangetan. Memangnya penerbangan apa ditunda-tunda? Itu banyak yang bohong begitu, Pak. Tapi intinya gitu, nubuatan itu bukan hasil pikiran manusia dari Tuhan. Artinya pasti terjadi, kecuali kondisi yang disyaratkan itu berubah. Gitu. Ya, oke. Kalau ramalan ya jelas lah, itu prediksi. Ramalan cuaca akan prediksi juga. Tapi ramalan cuaca ilmiah. Kalau ramalan dukun-dukun nggak ilmiah banget itu, seringkali bohong malah. Ya. Nah, terus nubuatan akhir zaman. Nah, ini dia. Kalau Alkitab berkata nubuatan-nubuatan yang telah lalu kemudian digenapi, tapi ada nubuatan yang belum terjadi karena di masa depan pasti digenapi, kita buktikan saja nanti. Misalnya, yang puncaknya nanti adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu pasti terjadi. Itu. Bahkan di Alkitab dicatat ketika orang-orang melihat Yesus naik ke atas, Tuhan Yesus naik ke atas, terheran-heran sampai awan menutup. Begitu awan menutup, tetap aja mereka heran. Belum pernah lihat ada manusia bisa terbang. Lalu malaikat tampil, kenapa kamu melihat ke langit? Nanti Yesus akan datang kembali. Persis seperti dia naik, artinya turun lagi bisa dilihat lagi. Gitu. Nah, itu nubuatan yang belum terjadi. Begitu, Pak Bayu? Oke Iya, Pak. ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tuh, ya, silakan. Ya, Pak Wigno. Ya, silakan. Ini tadi saya nangkap perkataan Pak Wigno itu mengenai Roh Kudus menaungi rahim Maria. Ya. Nah, setelah bayi Yesus lahir itu, apakah Roh Kudus itu ada di dalam bayi itu bersama Roh Yesus itu? Yang jelas, Yesus diutus oleh Bapa di surga. Itu pasti. Nah, kalau Bapa mengutus, pasti memberi dukungan. Pasti. Itu sebabnya Yesus bisa berjalan di atas air. Mengapa? Ada Roh Kudus. Oh, jadi dia ada di dalam diri Ya. Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, itu apakah selamanya dia tetap berada di dalam diri Yesus sampai dia naik ke surga atau ketika Yesus keluar mati, tuh, Pak? ketika Yesus mati, dibangkitkan oleh Roh Kudus juga. Jadi Roh Berarti Kudus di luar, selalu ya? berkarya. Jadi Roh Kudus selalu berkarya. Seperti nanti kita mati, kita dibangkitkan oleh Roh yang sama yang membangkitkan Yesus, yang sekarang diam di dalam kita. Alkitab mencatat begitu. Artinya Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu selamanya berdiam di dalam setiap orang percaya sampai meninggal, sampai dia bangkit lagi gitu. Ya. Atau dia pernah keluar dulu baru nanti membangkitkan. Enggak. Dia di dalam, menyertai kita. Satu ya, Pak ya. Kecuali kita menghujat Roh Kudus, ya ditinggal, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Nah, lalu ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ada satu ayat tuh yang di Roma itu, jika kamu mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Nah, itu satu rohnya ini maksudnya gimana, Pak? Apa roh? Roh itu bahasa Ibraninya ruah. Bahasa Yunaninya pneuma. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia roh. Dalam bahasa Inggris spirit. Spirit itu artinya bisa juga semangat, Pak. Semangat ya. gairah, selera. Nah, dalam hal itu, dalam konteks yang barusan kita baca, yang Bapak bicarakan tadi, itu namanya gairah. Jika kita terikat dengan Tuhan, maka cara berpikir kita, cara berperasaan kita, selera kita sama dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Ya. Punya roh yang sama. Begitu. Nah, masalahnya di satu grup WA, itu ada satu orang yang
dia sangat sekali kekeh sekali bahwa roh yang ada di situ tuh bukannya roh semangat, Pak, tapi Roh Kudus itu atau Roh Ya, Kristus itu sendiri. ya, ya kalau Itu begitu. orang kekeh ya silakan saja, nggak masalah. Tapi yang benar kita tahu. Makanya saya sarankan Bapak untuk ikut hari Kamis di truth.id. Ya. Itu hari Kamis seri kebenaran. Ini sudah sesi 5. Kebenaran itu ciri-cirinya apa gitu. Jadi kalau orang itu ngotot itu Roh Kudus, tinggal dites saja, Pak. Apakah ini mengalir dengan benar, koheren dan seterusnya. Nanti tahu. Heran, ya. Iya, cocok atau tidak gitu. Kalau nggak cocok berarti salah itu pengertian itu gitu. Betul, Pak. Jelas ya? Ya, tapi ya, teman itu kalau dikasih terus ya nggak mau juga. Ya nggak apa-apa, Pak. Kita nggak bisa paksa Nggak apa orang ya. lain kan setuju sama kita. Kita nggak bisa paksa. Ya, betul. Nggak apa-apa sih. Yang penting Ya, kita terima sudah kasih, Pak. sampaikan. Orang nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Bigno. Oke, Salam. sudah selesai ya? Ya, sudah bisa. Ya. Oke, sebentar. Kalau begitu, saya ganti view-nya ya ke galeri lagi. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sudah selesai ya sesinya. Kita mau tutup malam ini. Mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bersama-sama. Jarak tidak menjadi masalah, Tuhan. Ada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang ada di ujung-ujung dunia dan belajar bersama kami. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, ampuni segala ketidaktepatan kami, dan kami percaya Tuhan berkenan atas kami. Berkati program ini, berkati orang-orang yang mendukung program ini, baik dengan kesehatan maupun umur panjang. Baik bagi semua yang mendengar juga, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita katakan amin. Amin.